Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Oke ya, kali ini kita akan membahas materi kimia kelas 12 bab yang ketiga tentang kimia unsur bagian yang ke-6. Ya. Nah, di bagian yang ke-6 kali ini kita akan membahas tentang reaksi-reaksi dari unsur golongan halogen atau unsur golongan 7A. Oke, yuk langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Oke, sekarang kita lihat reaksi unsur golongan halogen dengan beberapa logam. Yang pertama ya. Nah, unsur halogen bereaksi dengan sebagian logam dengan ikatan ionik. Contoh, logam golongan 1A kalium ini bilangan oksidasinya +1. Direaksikan dengan Cl2 akan menghasilkan 2KCl ya. Kemudian kita ambil logam golongan 3A, contohnya ada aluminium. Direaksikan dengan Cl2 menghasilkan 2AlCl3. Nah, kenapa di sininya Cl-nya 3 sedangkan yang pertama tadi 1? Ingat, karena perbedaan bilangan oksidasi. Kalium biloxnya 1, aluminium biloxnya +3. Jadi untuk menetralkan muatan mereka tadi, ditambahkan dengan Cl masing-masing berapa kekurangannya tadi? +3, berarti supaya sama dengan 0, berarti dia butuh 3. Oke. Yang ketiga ada contoh magnesium. Direaksikan dengan Br2 menghasilkan MgBr2. Jadi artinya Mg di situ bilangan oksidasinya +2. Oke, bisa difahami ya untuk reaksi dengan logam. Oke, sekarang kita lihat reaksi yang kedua dengan hidrogen. Jadi, unsur halogen ketika direaksikan dengan hidrogen akan menghasilkan senyawa hidrogen halida. Ya, atau HX. Ya. Nah, untuk persamaan reaksinya, H2 ditambah dengan X2 menghasilkan 2HX. Nah, di sini X-nya adalah pengganti untuk semua unsur golongan halogen, mulai dari fluorin, klorin, bromin, iodin. Ya, contoh misalkan H2 direaksikan dengan Cl2 menghasilkan 2HCl. H2 ditambah dengan Br2 menghasilkan 2HBr. Jadi berdasarkan rumus ini. Oke. Jadi setiap X-nya tinggal kita ganti dengan unsur golongan halogen. Oke, sampai di sini bisa difahami ya reaksinya dengan hidrogen. Oke, sekarang kita lihat reaksi yang ketiga, reaksi unsur halogen dengan air. Ya, jadi ketika halogen kita reaksikan dengan air, reaksi halogen dengan air merupakan reaksi disproporsionasi. Ya, jadi merupakan reaksi disproporsionasi. Reaksi disproporsionasi. Nah, ya. Atau reaksi autoredox. Ingat ya. Autoredox. Jadi salah satu reaktannya mengalami reaksi reduksi sekaligus oksidasi nanti. Nah, tapi ini tidak semua unsur halogen, kecuali unsur fluorin. Nah, untuk unsur fluorin, dia mengalami reaksi yang hebat dengan air akan membentuk suatu senyawa asam fluorida. Ya, jadi kalau untuk fluorin, dia bereaksi hebat ya. Fluorin ya. Fluorin bereaksi hebat dengan air. Membentuk senyawa basa
dan suatu senyawa gas O2. Suatu senyawa asam ya. Asam membentuk suatu senyawa HF kan asam ya. Membentuk suatu senyawa asam dan gas oksigen O2. Oke, ngerti ya? Nah, untuk reaksinya, contoh, untuk reaksinya kalau kita buat, yang untuk fluorin dulu, berarti fluorin dia hanya bereaksi dengan asam membentuk suatu senyawa asam dan gas H2. Oke, tapi contoh yang fluorin. Jadi F2 ditambah dengan 2H2O menjadi 2HF ditambah dengan setengah O2. Nah, itu ketika fluorin kita reaksikan dengan H2O. Nah, bagaimana untuk Cl2, Br2, dan I2? Ya, untuk Cl2, Br2 dia mengalami reaksi disproporsionasi sesuai dengan reaksi autoredoks tadi. Ya, jadi yang kedua, untuk unsur Cl2, Br2, I2 ini mengalami reaksi disproporsionasi atau reaksi autoredoks. Nah, dengan persamaan reaksinya, kalau kita tulis ya, X2 ditambah dengan H2O ya, menghasilkan HCl, menghasilkan HX. HX ditambah dengan HXO. Nah, X-nya tinggal kita ganti sesuai dengan yang dimintanya di soal. Minta yang untuk unsur X-nya tadi bisa kita ganti Cl2, Br2, dan I2. Oke, paham ya sampai di sini? Oke, yang keempat kita lihat reaksi unsur halogen dengan unsur non-logam dan unsur metaloid ya. Nah, untuk unsur dengan unsur non-logam ya, ada reaksi dengan contoh ya, reaksi dengan fosfor, dengan arsen ya. Contohnya dengan reaksi dengan unsur fosfor ya. Kemudian unsur arsen, antimon, ya. Nah, jika halogen jumlahnya terbatas ya. Oke, ini ada ketentuannya. Jika jumlah halogen terbatas, halogen ya, terbatas ya. Ingat, jika jumlahnya terbatas, maka akan dihasilkan trihalida. Ingat ya, akan dihasilkan trihalida. Nah, sedangkan jika halogennya berlebih, jika jumlah halogennya berlebih, ya, maka akan dihasilkan senyawa pentahalida. Ya. Pentahalida. Oke, contoh misalkan kita ambil contoh reaksi antara fosfor dengan klorin ya. Kita contohin, ada fosfor
P4 ya. P4 ditambah dengan Cl2. Nah, Cl2-nya yang pertama ini kita ambil yang terbatas. Akan menghasilkan penta. Jumlah yang terbatas akan menghasilkan trihalida. Jadi PCl3 hasilnya. Dengan jumlah Cl2-nya terbatas. Oke, nah bagaimana jika jumlah fosfor Cl-nya yang berlebih? P4 ditambah dengan Cl2 dengan jumlah Cl2-nya berlebih. Nah, dia akan menghasilkan pentahalida PCl5. Oke, ganti pena dulu ya. PCl5. Oke, tinggal kita setarakan. Lihat di sebelah kanan Cl-nya ada 3. Yang di sebelah kiri Cl-nya ada 2. Kita kali silang aja ini. Fosfor, nah ini kita kali 4. Karena sebelah kanan ada 4 ya. Jadi jumlah Cl-nya 12 ya. Berarti ini kita kali 2 kali 6. 6 kali 2, 12. Kemudian yang kedua, fosfor di sebelah kiri ada 4. Berarti ini kita kali 4 yang di kanannya. Cl-nya 4 kali 5, 20. Berarti ini kita kali dengan 10. Oke, inilah persamaan reaksinya. Ketika kita reaksikan unsur halogen dengan unsur non-logam. Jadi tergantung jumlah halogennya itu berapa banyak. Kalau misalnya dia jumlahnya berlebih akan menghasilkan pentahalida. Kalau dia sedikit akan menghasilkan trihalida. Oke, bisa difahami ya. Nah, kalau untuk contoh metaloidnya, kita ambil contoh metaloid ada unsur golongan 4A, ada silikon. Nah, untuk persamaan reaksinya, ketika kita reaksikan dengan unsur halogen, Si, silikon, ditambah, misalkan Cl2 lah boleh ya. Cl2 akan menghasilkan SiCl4. SiCl4. Oke, ngerti ya? Nah, ini yang untuk contoh yang metaloid. Jadi kalau kita masuk ke metaloid akan menghasilkan trihalida juga ya. Tetra. Oke, ngerti ya? Aduh, baterainya udah lobet ya. Nah, bisa dipahami untuk reaksi yang pertama, yang keempat? Oke, bisa ya. Nah, untuk yang selanjutnya, kita lihat yang kelima, ada reaksi halogen dengan senyawa basa. Oke, nah di sini ketika unsur halogen kita reaksikan dengan senyawa basa akan mengalami reaksi disproporsionasi ya. Mengalami reaksi disproporsionasi. Disproporsionasi atau reaksi autoredoks. Oke ya. Nah, walaupun dia mengalami reaksi disproporsionasi, nanti kondisi senyawa basanya itu tergantung dari suhunya juga ya. Oke, sekarang coba kita lihat ketika suhunya pada suhu kamar. Untuk senyawa, misalkan kita ambil contoh basanya NaOH, boleh ya. Ada senyawa NaOH. Akan direaksikan dengan golongan halogen, tapi kondisi NaOH-nya dalam suhu kamar.
dalam suhu kamar. Nah, maka persamaan reaksi autoredoksnya menjadi Cl2 ya. Ditambah dengan 2 NaOH menjadi NaCl ditambah NaClO ditambah H2O. Oke, ini ketika NaOH-nya dalam suhu kamar. Nah, bagaimana ketika senyawa basanya kita panaskan? NaOH atau basanya dipanaskan. Nah, ketika senyawa basanya kita panaskan, maka persamaan reaksinya menjadi Cl2 ditambah dengan 6 NaOH menjadi NaCl 5 ya. Ditambah dengan NaClO3 plus H2O. Itulah perbedaannya. Ini 3 ya. Ketika kita panaskan untuk senyawa basanya. Oke, nah yang terakhir, yang keenam, kita lihat reaksi antar sesama unsur halogen. Nah, untuk persamaan reaksinya, X2 ditambah dengan 2 ditambah dengan MY2. Nah, maka hasilnya menjadi 2XYM. Oke, itu persamaan umumnya. Contoh, misalkan kita ambil contoh Cl2 direaksikan dengan unsur yang paling bawah bisa ya. Cl2 ditambah dengan 7F2. Maka hasilnya sesuai rumus ini. Berarti 2ClF7. Bisa ya? Oke, paham? Oke, untuk soal latihannya, coba bahas soal berikut ya. Yang pertama, fluorin ketika direaksikan dengan gas hidrogen, bagaimana persamaan reaksinya? Terus yang kedua, bromin direaksikan dengan air. Dan yang ketiga, klorin direaksikan dengan KOH pada suhu kamar. Oke ya, coba dibahas soal latihan ini. Jika sudah tahu jawabannya, silahkan tulis di kolom komentar. Jadi nanti bisa kakak cek jawabannya udah benar atau belum ya. Oke, sekian video pembahasan tentang kimia unsur bagian yang ke-6, reaksi golongan halogen. Jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Oke, kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.